guys, welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke videonya Tekotok. Dan hari ini judulnya adalah Bapak Pendiam. Ini kayaknya akan menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bapak. Tapi pendiamnya ini aku nggak tahu kenapa. Mungkin dia nyuekin anaknya, atau mungkin kayak saking takut mengecewakan anaknya terus dia jadi diem dan kegiatannya cuma bekerja ya, kita nggak tahu lah ya. Mungkin ada berbagai perspektif karena judulnya terlalu general ya, masih belum bisa diketahui. Jadi tanpa berlama-lama, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go. Gue bener-bener heran gue sama anak goblok di sekolah. Kenapa bisa goblok? Maksudnya gitu loh. Tapi kalau gue ngomong begini kan gue dibilang sombong. Coba lo pikir pelan-pelan dah, ini pikir bareng-bareng nih ya. Dapat nilai bagus kan tinggal belajar. Udah bang, gitu doang, astagfirullah. Enggak, gue lebih-lebih nih demi dah. Ini kan ujian nih, nah ini ujian nih ya, soal ujian nih. Jawabannya di mari bang. Terus kenapa? Goblok, coba gitu, kenapa? No, sini no. Ini contoh temen gue yang goblok bang, namanya Ibnu. Coba kemarin ulangan lo mana? Dapat berapa lo? All hail seorang pinter. Nyebelin banget. Paling nilai bagus. No, gue mau tanya, kok lo bisa sih goblok no? Ada tips dan saran nggak buat bisa jadi orang goblok? Ya paling banyak-banyak main TikTok aja, Bre. Padahal resepnya gampang kan bang ya. Sehari sebelum ulangan belajar. Kalau guru nerangin dengerin. Jangan pacaran karena bikin goblok. Udah auto nilai bagus. Sebenarnya apa sih? Gak ada yang gue bikin ribet ini. Jadi heran aja gue. Pas gue jadi juara 1 di kelas, jadi juara 1 di sekolah, gue disuarakin, wah hebat. Itu mereka bersorak gue yang pinter atau mereka yang goblok? Mohon maaf, bukannya sombong ini mah. Bisa ya, santai. Gue terlahir sebagai anak petani bang. Bapak emak gue kerja di kebun nanam sayuran. Duit muter dari sini aja bang. Panen, jual ke pasar, makan kita. Jadi ada suatu kebanggaan juga nih. Weh, anak desa tapi jenius. Cuman sayangnya, mau segimana pinternya gue, tetap aja bapak gue anggap itu B aja gitu. Kan biasanya orang tua tuh, weh anak gue juara. Anak kamu juara enggak? Enggak ya. Anak aku juara, kamu enggak. Biasanya gitu bang harusnya mah ya. Lah ini mah juara 1 di sekolah. Oh, udah nggak kaget, santai aja kali gitu. Ini biar lo paham dah. Kita lihat bapak gue nih, sini yuk. Tuh, itu orangnya bang. Kenapa dia kayak depresot gitu? Orangnya emang kayak gitu bang. Untouchable bang. Belum pernah sejarahnya hidup gue pernah ngobrol sama dia lebih dari sekalimat. Bener-bener gak deket sama anak bang. Lu bayangin aja ya, lu dari kecil punya bapak kayak begini, tiap hari seker kayak di film horor bang. Boro-boro minta jajan dah. Bapak minta jajan pak, 2.000. Nah, tapi dikasih. Dek, ayo dek, bisa dek. Dapat. Gue takut bang. Berani, harus berani. Lu Nanti itu gak gua dikasih waktu lagi. kecil. Ayo, dia gak bakal gigit. Aduh. Ayo ngapa cemen amat, malu sama lu. Makasih pak. Barusan lu nyaksiin episode 50 dari film Di Sini Ada Setan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Begitu sampai gua gede bang. Jadi sekalipun gua bawain nih rapat gua yang juara 1, Pak Iqbal juara 1 sekolah pak. Nah terus dia mah cuman jawabannya ngopi bang sama gitu. Nggak pakai bahasa manusia, pakai ngopi sama gitu. Coba kira-kira artinya itu apa tuh? Yang pertama, Wah hebatnya anakku. Gak percuma kamu keluar dari biji bapak. atau yang kedua? Ya biasa aja kali. Kalau kayak gini kan kesannya lu jadi kayak bacot. Biasa aja, orang pinter banyak. Gua nggak tahu yang dia pikirin yang mana. Jadi akhirnya ya udahlah gitu aja. Toh juga gua pinter buat gua, bukan buat dia. Katanya kan si bapak emang orangnya kayak gitu bang, cuek gitulah. Tapi kan minimal ini anaknya loh. Yang gedein ini anda loh. Masa ngobrol sama garis keturunan anda sendiri ya kagak gitu. Pernah sih bang, gua ngobrolin ini sama emak gua tentang si bapak. Mak, kok bapak gitu ya mak ya? Cuek banget. Masa ngobrol sama anaknya aja kagak pernah? Ya, dia mah emang dari lahir aja udah begitu, pendiam dari lahir. Buh. Kenalnya dari lahir, Andai. Ayo bu, keluarin bu. Ayo, gas. Dikejerotin bu. Jangan bilang gak nangis. Nah, udah cerot bu, anaknya ganteng nih. Kok gak nangis? Dek, halo. Kok gak nangis? Yo. Bang, dia mah anaknya emang begitu, pendiam. Kata nenek kamu begitu. Tapi ya tetap aja ini anaknya lagi berprestasi loh. Sekali-sekali ke apa ke? Ya gimana? Tapi lu tahu nggak toh? Nih, makas tahu ya. Cuma rahasia nih ya. Iya apa? Bangga banget ya. Apalagi lu nilainya terbaik. Bah, jangan ditanya. Cuman ya gitu, maluan dia orangnya. Nggak berani nunjukin ke lu. Ya sih gue setengah percaya setengah kagak ya. Ya lagi gimana? Kagak Oke, kelihatan sama oke. sekali di muka bapak gua bang, datar banget kayak acian tembok. Lebih kayak Kadang gue pengen tahu depresi. gitu, iseng aja. Sekali-kali gue porotin celananya gitu biar tahu hilang nggak tuh coolnya. Masih bisa jaim nggak? Cuman nggak boleh kan durhaka ya.
Goblok anak tolol lo. Dia ngomong sama gua, dia ngobrol sama gua. Bagaimana Pak Nugroho perasaannya setelah ngobrol sama anak? Enak sih. Celananya. Sebenarnya dari dulu juga pengen ngobrol sama anak saya, cuma sayanya malu. Wah, Oh, berarti karena Bapak diporotin kasihan. itu hikmahnya besar banget ya Pak? Iya, terima kasih ya Celana. Iqbal, Bapak bangga sama kamu. Semoga sukses ya jadi orang. Ya Pak, ya tapi itu celana bisa kali ditaikin dulu. Tidak mungkin semua itu terjadi dong, tidak mungkin. Emang apa nggak lo duluan aja sih yang mulai duluan Bang? Nah, bagus. Ini pertanyaan bagus nih. Pertama, lo lihat sendiri tuh. Coba, perawakannya aja udah nggak welcoming. Gimana mau disamperin, Bang? Kedua, gua tuh anak, yang anak tuh gua. Harusnya gua dong yang diajarin buat komunikasi. Gua mah kalau diajak ngobrol duluan, pasti gua respon, nggak kolot gua mah. Tapi lo inget nggak, Bang Kotok pernah berkata, Bisa kok, insya Allah sih. Justru kalau misalkan lu bisa dekat sama orang tua lu gampang berbakti lo. jadi sekarang pertanyaannya, lo mau berbakti atau mau durhaka? Ya nggak bisa ditanya begitu juga dong. Gua nggak berbakti, bukan berarti gua durhaka. Gua tengah-tengah, bre, tengah-tengah. Tapi masa lo jadi anak nggak mau berbakti sih Bang? Ya mau sih, tapi kalau orang tuanya nggak enak gimana? Berbakti mah caranya banyak, Bang. Kan gue pinter aja udah berbakti nih hitungannya. Anak-anak yang pada goblok itu durhaka semua itu. Anak yang goblok dan bangga. Aduh. Karena kan goblok itu suka ada yang nasib, bangga itu udah pasti pilihan. Mending si Anu aja Pak. Kalau si Anu kepilih jadi pemimpin, fix tukang parkir hilang semua di mana-mana. Masyarakat sejahtera, nggak ada yang pusing. Percaya dah. Ya tapi kalau pusing kan gampang Pak. Tinggal gini nih. Nih kacang nih ya, lepasin. Melepas pinat. Aduh. Kalau Jokes sama bapak-bapak bapak-bapak. yang lain bisa ngobrol. Pasti bener itu gue lihat. Apa gara-gara gue kurang tua? Udah aja itu nimbrung Bang. Lah gimana cara? Gue juga nggak nyambung obrolan mereka apaan. Pinat-pinat kagak ketawa gue. Kan enak kalau gue yang diajak gitu. Jadi gue merasa dilibatkan nanti. Iqbal. Sini bentar coba. Anjir, apa nih? Gila, dipanggil beneran gue. Ayo Bang, ini kesempatan emas Bang. Jangan dilewatin. Bisa Bang. Ayo Bang. I know you can. Yuk, bisa yuk. Cepet, Bismillah. Bang. Iya Pak. Beliin dulu kopi seduh 3. Kenapa mesti kaget gue? Dari dulu kan emang dipanggil buat beliin kopi doang. Singkat cerita gue mau terusin kuliah Bang. Ya tanggung aja kan, udah pinter masih cuma sampai sini doang. Jadi gue mutusin ngerantau ke kota Bang. Gue pamit sama emak gue doang. Dan bukan salah gue ini ya. Bapak gue udah tahu loh gue pergi hari ini. Tapi dia malah keluar nggak tahu kemana. Karena gue udah biasa nggak dipeduliin ya udah. Bapak emang kemana Mak? Itu dia lagi ke pasar jual sayur. Nah itu dia tuh. Oh, Beda. datang juga dia. Iqbal. Hati-hati ya. Wait, jujur ya, sejauh ini aku merasanya kayaknya papahnya bukan jahat sih kalau ini. Maksudnya kan biasanya kalau misalkan melihat video-video yang sebelumnya, itu kan biasanya mereka tuh kayak rada udah kelihatan gitu dari awal kok ngeselin. Tau gak sih? Kalau kayak menyebalkan atau rese lah gitu, tau gak sih? Tapi kalau yang ini aku ngerasanya kayak bapaknya tuh deeply care, peduli. Kenapa coba? Karena waktu dia minta uang jajan, dikasih. Terus kayak yang tadi barusan ini, dia mau kuliah. Aku ngerasa papahnya itu cepet-cepet jualan sayur tuh buat ngasih uang jajan itu. Aku ngerasa gitu, gak tau kenapa sih aku feelingnya seperti itu. Jadinya papanya tuh peduli, tapi dia lebih kayak gak tahu cara membuka conversation gitu loh. Jadi dia ya pemalu bener. Cuman sejauh ini aku gak melihat kalau bapaknya itu problematik. Selain tidak bisa berkomunikasi ya, karena komunikasi juga penting. Tapi kayak di luar itu dia tetap menjadi ayah yang bertanggung jawab. Jadi we'll see ya, coba ya. Gue bukan orang punya Bang. Orang tua gue gini aja kerjaannya. Jadi kalau gue menerus mesti minimal lewat jalur lain Bang. Jalur yang anak goblok nggak bisa lewat gitu. Jalur beasiswa. Karena sekolah gue nggak dapet jalur undangan. Jadi gue sama temen gue yang pinternya di bawah gue dikit, nggak sama pintar kayak di bawah gue dikit gitu. Kita ngimpo-ngimpo sendiri Bang. Coba lu pikir nih Bang ya. Kurang enak apa bapak gue? Punya anak pintar, kuliah inisiatif sendiri, kagak minta duit gue. Ongkos ngekos gue semua. Gue mah kalau jadi dia ya udah nangis terharu jumpalitan gue. Kayak gitu Anakku anjir. pinter. Anakku ntar nyari jodohnya gampang. Tapi yang ada mah dia nyeruput kopi. Udah. Di hari gue mau ngerantau mah gue rada sedih kelihatannya Bang. Wajar itu mah. Yang gak wajar mah bapak gue ngilang dia Bang. Bapak emang kemana Mak? Itu dia lagi ke pasar jual sayur. Nah itu dia tuh. Oh, datang juga dia. Iqbal. Hati-hati ya. Tuh kan. Selamat ya. Bagaimana Mas Iqbal? Perasaannya setelah dipesenin hati-hati sama Bapak? Seneng banget Mas. Soalnya ini baru pertama kali ya Bapak perhatian ke saya dari semenjak Hitler mati di Garut. Nyangka nggak Mas Bapak begitu? Enggak sama sekali. Beneran, saya pun kaget Mas. Mungkin karena emang kali ini saya bakal pergi jauh terus selama pulangnya gitu Mas. Iya sih, dia cuma ngomong hati-hati sama ngasih duit gak tau berapa nih. Berarti dia ke pasar tadi nyariin duit buat ku jalan. Tuh kan. Seneng gua, gak tau, padahal gitu doang. Tapi
Seneng gua. Kuliah gua di kota bang, jadi sedih. kosnya yang dekat kampus aja biar enak. Biaya mah alhamdulillah aman dah, udah ke-cover semua. UKT, makan, kosan, syukur banget dah gua pinter. Tuh makanya tuh, ini buat lu pada nih ya. Kalau kagak punya duit belajar yang bener. Kalau kagak itu namanya songong. Iya baik. Kecuali lu anak pejabat. Tapi itu juga Pertemanan gua sih aman ya bang, pada asik, solid, biar gua dari desa juga. Paling satu doang nih, yang ini nih. Sentot bang namanya. Asik Tugas sentot. nyontek, kuis nyontek, kerja kelompok nggak pernah ikut kerja. Manusia-manusia kayak begitu bang, tau lah ya. Cuma sekarang gue merasa nggak bisa sombong banget kayak dulu bang. Soalnya gue bener-bener sendiri nih di sini di kota. Udah bukan masalah nilai lagi bang, masalah hidup dan mati ini. Kalau sampai gue kenapa-napa, ada temen yang mau bantu gitu bang. Contoh, mati lampu di kosan. Agus, lu di kosan kan? Gue nginep ya, mati lampu di sini anjir. Oke, OTW ya. Tengah jalan habis bensin. Halo, Dang, lagi di mana lokasi? Gue lagi di Patung Kuda, bensin gue habis, Cok, tolongin dong. Siap, mantap. Sebagai gantinya, gue mesti baik kalau soal memberi jawaban. Udah, samain aja, udah nggak apa-apa. Oke, bener ya. Ya Aduh. udah, lolos dah. Tenang bang, ini bukan semata-mata gue murni baik. Kalau mereka gue kasih contekan mulu, berarti mereka nggak belajar. Kalau mereka nggak belajar, berarti mereka goblok. Kalau mereka goblok, saingan gue ngelamar kerja ntar dikit bang. wah. Seandainya aja bapak gue dari dulu demen ngobrol sama gue, pasti ilmu yang bisa dia kasih ke gue banyak bang. Lu pernah dengar ilmu survival nggak? Nah, gue nol banget di situ bang. Masak, benerin barang Survival, elektronik halo? kayak kipas, kabel sambung, terus ilmu persemenan, gue nggak tahu dah tuh namanya apaan. Kalau sela-sela lantai ini ada yang bolong, terus gue bobot tiba-tiba keluar lipan, gue nggak ngerti nambelnya itu, nyuruh orang. Dari mana duitnya? Jadi hati gue tiap hari ketar-ketir aja. Padahal bapak gue bisa itu dikit-dikit ngajarin gue, kan dia ngerti semua itu. Tuh, buat orang tua yang gak dekat sama anaknya ya, bapak mesti gedein seorang pendekar pak, bukan bocah ingusan. Baik. Kali-kali gue nelpon kampung nanyain kabar bang. Yang angkat mah selalu mah gue, excited dia, antusias setiap kali gue telepon. Karena kan ya Allah, anak semata wayang nih bos, jangan macem-macem. Kalau bapak paling nitip pesan doang lewat emak, nggak pernah ngomong langsung. Iya napa mak? Kamu lagi di mana? Ya di kosan aja, nugas nape. Bal. Bapak lu nih, Bal. Please jangan sampai ada apa-apa sama bapaknya. Aku tuh aduh ya ampun. Sering banget nih dia tiba-tiba nanti masuk rumah sakit lah, apalah gitu kan. Aduh jangan dong, karena aku merasa bapaknya ini baik. Kayak gitulah, tau gak sih? Tapi satu hal sih yang tadi soal yang kalau nggak punya uang harus pinter. Sebenarnya menurut aku itu berlaku untuk dua-duanya. Karena sekarang, jujur, aku banyak sekali melihat orang kaya tapi dongonya setengah mati anjing. Kayak tolong. Kayak jadi duit nggak menentukan, tapi apalagi kalau nggak punya duit. Maksud aku gini loh, karena kalau misalkan orang punya duit, terus dia mau untuk belajar, ya dia pasti terfasilitasi. Dia tinggal apply gitu, mau kuliah kayak, mau apa kayak gitu, mau ikut kursus, gampang gitu. Kalau orang punya uang, bedanya yang bikin susah tuh cuman kalau males, ya kan? Tapi kalau orang yang tidak punya uang atau pas-pasan banget, kan nggak bisa ya sembarangan kuliah, sembarangan kursus gitu kan, itu harus dipertimbangkan. Ya itu pentingnya, makanya dari kecil tuh harus ditanemin untuk rajin belajarnya itu, karena kalau misalkan pas di masa depan tiba-tiba ada bangkrut atau apa gitu ya, minimal otak mereka tuh bisa dipakai gitu, logika gitu, berjalan untuk kayak gimana caranya bertahan hidup. Tapi entah kenapa sekarang tuh banyak banget yang yang kaya banyak yang dongo, terus yang tidak beruang atau yang pas-pasan juga males. Jadinya tuh kayak gimana gitu, mau kayak gimana nanti ini masa depan orang-orangnya. Karena kebayang gak sih kalau mereka untuk problem solving yang simple aja mereka nggak bisa. Sesimpel baca tulis aja katanya sekarang anak SMP tuh susah. Aku sering lihat kayak anak SMA tapi hitung-hitungan kayak pertambahan perkalian doang tuh nggak bisa. Jadi aku kayak oh my god, we are so doomed gitu. Tau gak sih? Makanya penting banget belajar yang bener. Mau lu kaya, mau lu miskin, aduh gak bisa sih. Itu number one. Karena aku ngerasa nanti yang bakal dilihat juga skill dan cara berpikir kamu gitu loh. Kecuali ya kalau datang ke tempat yang harus pakai ordal, itu mah gue nggak tahu dah ya. Ayo lanjut. Sambil kuliah gue dikit-dikit nyari duit bang. Gak usah dipuji gue, biasa aja. Udah mah pinter, pekerja keras, idaman camar, biasa aja. Gak usah kayak lah, santai aja, santai. Apa ya gue cobain bang. Kayak yang gue pegang sekarang nih. Dekat bulan puasa gue reseller kurma. Ada kesempatan dagang gorengan di kelas, langsung gue gas. Hitung-hitung nabung. Siapa tahu kan gue bisa lamar Isyana gitu. Nggak, yang masih jomblo dong. Jadi dari situ lumayan lah megang merah-merah gue. Aman dah, kosan, makan, jajan. Bahkan kadang gue ngirim ke kampung loh. Itu mesti terima kasih banget itu si bapak, bener dah. Tuh ya, biar dikata bapak gue nggak dekat sama
gua masih berbakti loh. Nemu di mana lagi anak kayak begini coba? Sesungguhnya orang bijak pernah berkata, Kalau kalian umur di atas 20 tahun tapi belum bisa ngasih duit ke orang tua kalian dalam zona bahaya. Dari mana duitnya? kuliah tuh bukan capek ya bang, lebih ke Tidak semudah capek itu. banget Sistemnya birokrasi, tuntutannya nggak ngotak, skripsian dipersulit. Ini buat yang belum kuliah atau lagi kuliah, gue bukan nakut-nakutin sih ya, lebih ke nakut-nakutin banget Coba kita otak aja sama-sama nih ya. Capek-capek gue tulis itu skripsi udah sampai bab 3. Si bapak pemegang kunci sorga ini ngomong, Ada, kamu ganti judul aja lah ya. sekali lagi bukan gue nakut-nakutin nih Bang. Kalau lu masih merasa goblok, mending sekarang lu pinterin dulu dah itu otak. Soalnya yang pinter aja capek gitu. Jangan ikutin jejak temen gue, sentot. IPK lu berapa, Cok? 1,6 dong. 1,6 Oh Bang. my Dan God. dia bisa ngomong itu dengan bangga. Bro, cita-cita lu apa, bro? Ah, cita-cita mah masa depan, nggak usah dipikirin dulu. Hari ini makan nasi pakai orek sambil ngudut aja udah seneng gua. Bre, Gus, Resah buat banget. bagi. Gue biasanya teleponan sama mama gue kayak seminggu sekali gitu bang. Biasalah nanya kabar apa gitu, udah kaya belum gitu lah. Cuma baru kemarin mama gue teleponan, tiba-tiba dia nelpon lagi bang. Ya napa mak? Kamu lagi di mana? Ya di kosan aja, nugas nape. Bal, bapak lu nih Bal. Oh my god, tegang. Oh bener kan? Pak Tuh Nugroho kan. mbak yang sakit mah. Di sebelah situ Oh Mas. mah. Oke makasih mbak. Kena mah bang, kaget gue langsung pulang ini. Tapi kocak sih ngopi mulu orang tua. Kopi yang sasetan lagi gula mulu kan itu. Bapak pesen ke emak jangan cerita ke gue, tapi ujungnya cerita juga sih ke gue. Untungnya pas banget gue lagi selesai semesteran, jadi aman gue balik ke kampung. Gimana mak? Tuh lagi istirahat. Agak lain ya, Bapak. biasanya mah horor banget. Sakit beneran sih ini mah, kesian banget ya. Bapak gua Bapak nginep di puskes bang, gua sama emak nungguin. Kalau gua ngeliat dia tuh kayak apa ya, gak tega gua, capek banget sih ngurusin gua sampai gede begini. Kalau ntar gua banyak duit, bapak gak usah kerja lagi lah. Udah waktunya kali, ngaso. Kayak semua Bapak anak gua, juga Bang. pengennya gitu. Bal, Mak mau pulang ambil baju dulu. Sama beberes juga paling. Sama bapak dulu ya. Waduh, garing banget nih bos. Ih, mesti ngomong apa gua? Aduh, salting gila gua. Itu bapak lo anjir bukan singa. Ajak ngobrol aja kayak biasa. Ya biasanya gua gak pernah ngobrol dong. Tanyain aja sakitnya kek. Ya masih sakit lah, kan masih dirawat. Kasih tahu kuliah lu kek. Ya nggak ditanya, nggak enak gua. Nunggu dia nanya duluan mah keburu Dajjal dateng bang. Ya tapi kalau gua kasih tahu terus dia nggak nanya, nah gimana tuh? Ya udah kasih tahu aja tadi mbak-mbak di depan cakep gitu. Ya mana bisa gua. Kalau teman dekat gua enak digituin lah. Ini gua nggak pernah ngobrol sama dia. Ya udah gimana? Gua diem aja paling. Nggak apa-apa kan, yang penting gua liatin dia. Aduh. Gimana kuliahnya bang? Oh. Dari gua kecil bapak emang pendiam bang. Nganter gua sekolah, kadang ngajak kerja di kebon. Tapi kagak pernah gua ngobrol sampai lama atau serius gitu. Dia banyak ngomongnya mah sama temennya bapak-bapak juga. Atau paling sama emak gua. Bukan benci sih gua sama bapak ya. Keringet dia, capek dia, sampai kulitnya hitam begitu, inget lah gua semua. Dan ya sekarang gua baru sadar satu hal sih bang. Dia pendiam, tapi sekalipun gak pernah gue denger bapak ngeluh bang. Kalau dia lagi bengong-bengong sendirian, nyeruput kopi, itu di pala dia pikiran semua itu bang. Token listrik, sekolah gua, Ya. makan besok. Mungkin aja nih, mungkin Sedih. emang dia gak sempat ngobrol sama gua. Tapi gue juga merasa emang dia gak ngerti cara ngobrol sama anak sih. Makanya horor banget perawakan buat gue yang bocah. Lebih Sekarang ke situ kopi sih. yang bikin dia rileks setiap hari malah ngasih dia penyakit sekarang. Gimana kuliahnya bal? Entah selama ini gue nunggu momen kayak begini, atau emang sebenarnya gue pura-pura gak peduli. Gue seneng banget bapak nanya gue. Ceritalah gue panjang lebar tentang kuliah gue, kesibukan gue. Dia lagi sakit sih, jadi agak susah ngomongnya ya. Kebanyakan dia dengerin aja. Aku disuruh ganti judul pak, padahal udah bab 3. Tapi sekarang udah jalan lagi sih, aku udah pakai judul yang beda. Yang kesian mah temen aku no, bab 1 aja masih diputar-putar sama dosennya. Seneng ngobrol sama bapak, rasanya kayak makin deket gue sama dia. Satu yang gue bakal keinget mulu, senyum dia bang, senyum dia. Dari gue lahir baru ini gue ngeliat dia senyum sambil dengerin gue ngomong. Alhamdulillah. Lepas dari bapak gue sembuh, gue langsung balik buat ngampus lagi. Sebenarnya gue udah ngedown banget sih bang, anjir gila. Udah sampai bab 3 disuruh ganti judul bos. Kan kita kalau jadi orang tuh gunakanlah otak ya. Rasanya nyerah banget gue ini. Tapi lu tahu nggak bang, nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, tiba-tiba telepon masuk. Halo mak. Iqbal? Ini bapak nih, mukjizat turun dari langit apa gimana nih? Langsung bapak loh bang, gak lewat emak gua lagi loh. Iya pak, kenapa pak? Nanti pas wisuda orang tua disuruh pakai baju apa? Oh. Ini percaya atau enggak Lucu. bang, gua langsung semangat banget buat ngerjain skripsi lagi loh. Kayak tiba-tiba gue punya tujuan yang jelas gitu. Gua pengen bikin bangga bapak gua. Demi dah.
Aku Singkat terhura. cerita, kuliah gue udah selesai bang, tinggal diwisudain doang ini mah. Lulus tepat waktu gue. Enggak susah dong, enggak dong, sorry. Susah mah nggak berlaku buat anak pinter. Nama gue Anjay. dipanggil plus nama bapak emak gue dipanggil juga. Dari Desa Kumlot. Kotok Timur dengan IPK 3,96, putra dari Bapak Nugroho dan Ibu Dian, Iqbal. Bang, kita Tuh, mereka di situ, 11-12 Bang. IPK-nya. Bapak gue senyum lagi. Allahu Akbar, rasanya tuh ya Allah, mewek gue anjir. Begitu selesai prosesi wisuda, gue langsung nyamperin mereka. Mereka nangis, gue nangis, bodo amat diliatin orang. Pokoknya gue pengen peluk mereka sekarang. Bahagia ih, sayang banget gue sama bapak emak. Tapi ternyata itu saat bahagia terakhir gue. Tai, please, gue gak siap ngelanjutin. Gue gak siap melanjutkan kalau salah satu dari orang tuanya harus meninggal. Nggak, masalah gini, kalau aku nonton Teko-Tok ini kan biasanya kan si orang tuanya salah satunya pasti nyebelin gitu kan. Dan ini tuh kayak pertama kalinya ada yang dua-duanya tuh balik gitu. Maksudnya kayak masalahnya tuh bukan masalah yang istilahnya merugikan si anak gitu loh, tau gak sih? Kayak nggak mau ngelanjutin tapi harus. Oke lah, yuk let's go. Aduh, Ngopi pak, Hmm. mantep ya malam-malam ngopi. Sayuran masih murah pak. Ya, begitulah. Harusnya para pemimpin nih pak, gimana caranya bikin petani tuh sejahtera. Padahal kan profesi petani kan penting pak ya. Sekarang yang ada para petani pengen anak-anaknya nggak jadi petani. Lama-lama habis kan. Berarti kamu harus belajar yang pintar. Ya ini juga udah pinter, bapak nggak tahu aja sekolah. Temen-temen nyontek aku semua pak. Ngopi kalau siang enak juga ya pak, cuman nggak bisa. Padahal pengen banget aku ngopi siang-siang. Lah kenapa emang gak bisa? Udah malam. enggak. Ikutan garing anaknya anjir. Kalau seandainya dulu gua nggak bego, mungkin gua udah sering ngobrol sama bapak dari dulu. Kedengeran ada suara yasinan. Semalaman gua tidur nemenin bapak di sini. Ya, Bapak tidur di tengah ruangan, udah berpakaian rapi, udah wangi. aduh. Pas ada orang datang mau lihat bapak, masih senyum dia, sama senyumnya kayak waktu itu. Nggak lama habis Bete banget. wisuda, bapak dioperasi bang. Pas diperiksa ternyata bukan mah dia. Selama ini ternyata bapak kanker usus. Nggak tahu gimana ceritanya, emang dokternya salah ponis atau emang tuh penyakit baru nongol, atau emang selama ini bapak nutupin sakitnya. Di balik pendiamnya, dia pendem sakitnya. Dia pendem penderitaan sebagai anak yatim piatu dari lahir. Dia pendem hinaan saudaranya yang udah sukses. Dia pendem derita adiknya pinjem duit mulu. Dia pendem semua sampai nongol tuh penyakit. Yang jadi pertanyaan gue sekarang bukan kenapa Allah kasih gue cobaan kayak gini, tapi kenapa gue dulu gak ngajak ngobrol duluan bapak. Mungkin banyak yang pengen dia kasih, banyak yang pengen diceritain, tapi dia gak ngerti mulai dari mana. Padahal dulu gue bisa itu kalau mau mulai ngobrol mah. Tapi egonya gue malah nyalahin bapak yang cuek dan pendiam. Anjir, goblok banget dah. Semua udah jalan pulang. Tinggal gue sama emak gue di samping kuburan bapak. Tempat tinggal bapak sekarang. Tempat di mana bapak sendiri. Tempat yang gue gak bisa jangkau, gak bisa lagi cerita-cerita kayak kemarin di puskes. Seenggaknya terakhir bapak senyum sih. Seenggaknya bapak udah gak sakit lagi. Insya Allah dia udah tenang di situ. Masih banyak yang pengen gue ceritain. Masih banyak. Aduh. Sialan. Gue pernah Bete. ngobrol sama gue pak tentang bapak gue. Kalau untuk papi masih ada ya, pasti gue sering ajak debat, ngobrolin tentang Tuhan kek, tentang politik kek. Gue merasa aja gitu. Soalnya dulu gue kan masih SMP, ya kan, masih kecil banget. Cuman dia tuh sering lah kayak ngebilangin gue baik-baik lah. Dia mah selalu arahnya tuh ke ini, kayak gimana gue jadi orang dah. Pesan dia tuh yang paling gue inget tuh kayak, ini ya Beto ya, kalau udah gede nanti jangan Beto kerja sama orang kerja sama Beto. Dia ngomong kayak gitu tuh. Terus aja gue pernah ngomong, kalau bantu orang itu jangan kasih ikan, kasih pancingannya. Tuh juga. Terus dia juga sering ngomong gini, Beto belajar yang pinter. Bener, percaya deh, nanti kalau Beto udah gede, ntar Beto inget omongan papi. Iya ya, papi dulu pernah ngasih tau kayak gini. Iya, dia pernah ngomong kayak gitu.
Aduh, ini kan ini pertama kalinya sih. Pertama kalinya aku nggak melihat ini sebagai sebuah konflik. Bentar, bentar. Ya ampun, maaf ya, nggak bisa tahan sih. Gimana ya? Ini loh, ini yang membedakan mungkin ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kan biasanya si salah satu orang tuanya tuh bermasalah. Nah, bermasalahnya tuh dalam artian bikin ngebatin gitu. Yang maksudnya merugikan. Merugikannya juga dalam artian misalkan mintain duit padahal anaknya udah lagi mepet duitnya apa kayak jadi kayak merugikan, ngerti gak sih kalian? Tapi kalau ini oke, pasti ada perasaan sedih nggak deket sama orang tua gitu, tapi jujur di umur sekarang ini aku melihatnya betapa orang tua aku tuh sangat mengusahakan gitu. Mereka tuh capek mati-matian banting tulang supaya kita tuh bisa melanjutkan hidup. Dan masalahnya tuh yang mereka pikirin tuh anak-anak doang. Kayak orang tua aku tuh dua-duanya pernah mengalami penurunan gitu kan dalam kehidupan. Jadi kayak yang mereka pikirin yang ada di otak mereka tuh cuman aku sama cici aku. Pokoknya mereka harus bisa naik lagi gitu. Jadi kayak waktu aku nonton ini gak ada terbesit sedikit pun kayak aku mikir ih bapaknya nyebelin. Gak ada. Kayak aku benar-benar mikir dia menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dengan baik. Minimal, minimal dia ngebiayain, dia kerja maksudnya ya. Jadi kayak itu tanggung jawab pertama gitu kan maksudnya. Terus apa ya, aku ngerasa memang orang tua yang waras ya maksudnya. Kebanyakan pasti nggak kepengen anaknya tahu kalau mereka lagi struggle. Itu yang aku perhatiin ya. Yang aku dengar dari orang-orang kayak mungkin mereka akan cerita setelah badainya berlalu gitu. Tapi kayak kebanyakan orang tua tuh mendem sendiri gitu. Dan ya itu terjadi gitu sama kita. Kayak saking orang tua kita nggak mau sampai kita tuh yang mestinya pas sekolah, pas kuliah kita fokus tapi nanti jadi malah ke distract sama keadaan keuangan lah atau apa. Jadi mereka tuh benar-benar gak akan ngomong. Sampai akhirnya ya aku sama Cici memang suka curigaan gitu. Jadinya kayaknya ini ada masalah deh atau gimana gitu. Jadinya kayak pas kita confront baru akhirnya mereka terpaksa ngomong gitu. Tapi memang orang tua yang balik yang bener, yang waras, itu biasanya mereka tidak akan mau sampai anaknya tuh merasa terbebani. Makanya pas sudah mulai bisa nyari duit sendiri, aku sama Cici tuh bener-bener udah mami papi nggak usah kerja yang bagaimana-bagaimana. Dan memang benar sekarang tuh mereka lebih ke passive income gitu kan, atau misalkan yang sekali-sekali doang gitu kerjanya tuh tau nggak sih? Itu sebenarnya permintaan mereka karena mereka tuh menolak pikun, jadinya mereka tuh kayak pengen mau tetap mengerjakan sesuatu karena nanti kalau diem-dieman doang tiduran doang tuh nanti takut jadi pikun. Ya udah, makanya aku sama Cici kayak membiarkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang mereka kerjakan gitu ya, usaha mereka gitu. Tapi yang penting udah tidak segila dulu gitu. Kalau dulu kan bener-bener banting tulang, literally bercucuran keringat gitu tau gak sih. Jadinya sekarang tuh udah nggak kayak begitu. Sekarang udah lebih enak, bisa kayak melakukan kegiatan yang lebih santai gitu setiap harinya. Dan makanya tadi pas aku nonton ini, aku benar-benar tidak ada sepikir pun merasa kalau omelan si anaknya itu masuk akal buat aku. Buat aku, papanya itu bahkan gak pernah yang kayak mendismiss dia, tau gak sih? Tapi kayak lebih menjawab seadanya. Nah itu, makanya aku langsung connect ini kayaknya papahnya tuh bener-bener emang ya pemalu, susah berkomunikasi. Karena ada orang yang oke dia mungkin jago dalam suatu hal tapi dia tuh dalam mengutarakan sesuatu tuh susah gitu. Entah kenapa kayak paham aja gitu perasaan papahnya. Karena kadang-kadang ya kita misalkan gini ngomong gampang cepet nyerocos gitu ya. Tapi ada di satu waktu kalau kamu harus berinteraksi sama seseorang yang cukup penting di hidup kamu tuh kadang-kadang itu jadi kayak ketahan. Gak selalu, tapi aku pernah merasakan. Jadi makanya waktu aku nonton ini tuh aku langsung ngerasa nggak, kayaknya bukan itu gitu. Tapi ya aku mengerti lah, anak mungkin masih umur-umur sekolah, masih umur-umur kuliah gitu tuh kadang-kadang masih banyak juga yang belum stabil gitu ya secara emosi, belum bisa mengerti atau secara mateng gitu paham apa yang terjadi di dunia ini atau kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi oleh orang tua itu mungkin banget. Walaupun sebenarnya anaknya kelihatan seperti anak yang sangat bertanggung jawab ya di film ini, kayak kesannya anaknya tuh
secara inisiatif dia memang rajin, dia memang kayak mau jualan gitu kan, itu kan berarti inisiatif untuk membantu orang tuanya. Jadi aku rasa emang anaknya juga sebenarnya disiplin dan pintar, bener pintar gitu. Tapi kadang-kadang mungkin memang ada hal yang seumuran segini mungkin belum paham gitu. Dan itu nggak salah. Makanya aku di sini merasa ini satu-satunya video yang bukan sebuah konflik gitu. Bukan sesuatu yang red flag gitu, tau gak sih? Makanya tadi pas papahnya meninggal tuh kayak, oh, gak bisa. Aku kayak, entah kenapa, sorry aja, tapi aku kayak langsung ngebayangin orang tua sendiri gitu. Kayak, oh my god, kayak kebayang gak sih kalau itu kejadian sama aku gitu. Karena betapa beban yang dipikul tuh sangat berat sampai akhirnya kehilangan masa-masa buat ngobrol gitu. Ya gitulah. Tapi ya, terlepas dari itu memang makanya stres itu sangat mematikan, guys. Ya, aku nggak tahu kalian percaya atau enggak. Tapi aku sering banget kan live stream dengan judul kalau aku lagi sakit. Itu semua sumbernya stres, guys. Karena aku udah ke dokter, udah ke internis segala macem dan kayak kamu makan ini nggak? Nggak. Kamu gini nggak? Nggak. Kamu gitu nggak? Nggak. Terus udah gitu berarti stres katanya. Udah nggak ada lagi. Makanya susah tidur, stres sama kerjaan. Itu semua bener-bener bisa mempengaruhi tubuh. Dan mungkin yang terjadi juga sama si bapaknya ini itu karena si stresnya itu akhirnya mempengaruhi secara fisik. Kan stres itu kan awalnya dari pikiran gitu kan. Tapi karena saking numpuk dan banyaknya akhirnya dia ngaruh ke mah. Kayak aku akhirnya punya GERD. Waktu itu aku hampir gak bisa napas, gak bisa tidur. Aku harus duduk tidurnya. Itu tuh semua dari stres. Ngaruhnya ke fisik. Itu tuh kayak si tubuhnya tuh ngasih tahu lu teh udah mau mati gitu tuh. Karena lu terlalu stres. Makanya kenapa dokter-dokter sekarang kebanyakan ngomongnya adalah kendalikan stres. Bahkan kemarin ya, pas beberapa minggu yang lalu cici aku tuh sampai ke dokter gigi karena dia ngilu banget kayak kayak orang perih, bukan perih, kayak kalau gigi bolong terus udah kena saraf gitu, tau gak sih? Itu kan sakit. Nah, dia kayak gitu. Terus pas dicek dari segi makanan gitu-gitu nggak ada yang aneh, ternyata stres. Percaya nggak, dari sakit gigi aja bisa dari stres gitu. Oh my god. Jadi aku tuh kayak, wow, stres nih bener-bener jahat gitu. Makanya aku berharap kalian kalau ada yang nonton ini, yang nonton bareng sama aku, kalau lagi ada stres, semoga kalian bisa menemukan orang yang bisa kalian percaya untuk misalkan kalian curhat lah, atau kalian mencurahkan apa yang kalian rasakan. Karena stres dipendam tuh nggak baik. Terus semoga kalian juga bisa mencari cara untuk melepas stres. Kayak aku jadinya mengurangi kerjaan. Kayak dulu yang tadinya aku bisa 3-4 video ngupload, aku sekarang cuma 2 video. Karena aku membagi dengan pekerjaan yang lain. Dan lumayan, itu lumayan banget mengurangi stresku gitu. Tapi memang masing-masing orang akan berbeda. Dan sayangnya di zaman sekarang ini tuntutan semakin tinggi dan susah lah ya gitu kan. Tapi semoga kalian bisa menjalani hidup dengan stres yang tidak terlalu menumpuk ya. Makanya penting juga untuk healing. Gak perlu mahal-mahal, gak perlu gimana, tapi yang penting kalian harus mencari hari libur untuk melepas penat. Itu tuh penting ya, jangan dianggap sepele. Tapi jangan berlebihan juga. Ya aku mah berdoa yang terbaik buat kalian karena aku juga merasakan. Jadi kita sama-sama aja lah ya. Semoga mendapatkan kehidupan yang lebih tenang. So, mungkin segitu saja video kali ini. Maaf tadi di akhir-akhir ya sempat menangis karena nggak tahan. Tapi semoga dengan kita nonton bareng begini, kalian juga jadi ada temen. Kalian boleh banget curhat di kolom komentar kalau misalkan ada yang pernah mengalami hal seperti ini atau yang mirip. Boleh banget, mau curhat juga boleh banget. Kalau kalian lagi stres kerjaan mau curhat juga boleh banget. Gak apa-apa, aku mengerti. Karena aku sendiri punya jurnal. Jadi ya begitulah. Oke, asal respectful ya. Semuanya harus respect. Jangan ada yang saling menyerang. Oke, so mungkin segitu saja video kali ini. Aku akan mengecek video yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video and I'm gonna see you on the next one. Bye.